kalau misalnya seperti dendam ini rindu harus dibayar tuntas. Ini kan berasal dari novel. Nah ini, itu hak ciptanya gimana mas? Nah, kalau dari perkembangan kasusnya Scarlett Johansson yang Mas Jamal sendiri ikuti ini, pemenangnya siapa mas? Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di konten Legal Cast bersama saya Chandra. Saya Jamal. Nah, ini kita sedang berada di suasana baru mas. Udah nggak di taman lagi ya? Ya, biasanya kan ada kicau-kicau burung gitu, mas. Dan suara motor lewat. Ayam berkokok sore hari. Ya, sore banget ya. Kita anak senja dulu. Sekarang kita anak ruangan-ruangan gini. Kurang kopi. Kita bahas apa? Kita bahas ini mas, film. Dunia perfilman ini. Kita mendapatkan kabar yang membanggakan. Salah satu film yang diadaptasi dari novel. Mas Jamal tentunya udah tahu ya. Seperti Dendam gitu. Yang rindu harus dibayar tuntas. Nah itu kita mendapatkan istilahnya kayak film terbaik lah di salah satu festival film internasional ya. Iya. Nah ini, seperti Dendam ini karena kita ini legal to us, pastinya kita akan membahas tentang aspek-aspek legal ya di dalam film. Apa saja aspek-aspek legalnya kita akan bahas setelah ini. Yang pertama, kalau dalam film ini tentunya pasti ada hak kekayaan intelektualnya di dalamnya mas. Iya, hak kekayaan intelektual. Nah itu mungkin Mas Jamal bisa menjelaskan kepada sobat legal semua kekayaan intelektual yang terkandung dalam sebuah film itu apa aja gitu ya. Hak kekayaan intelektual di dalam film itu banyak kan? Ya karena di dalam film kan pihak-pihak yang terlibat banyak, bukan cuma penulis seperti Dendam gitu, tapi juga sutradara, aktornya. Terus distributor filmnya gitu, dan bahkan animator ataupun desainer untuk poster filmnya gitu. Jadi kalau kita melihat, ambil contoh seperti Dendam aja gitu kan, kalau kayak intelektual untuk penulis skrip dan penulis novelnya yaitu Eka Kurniawan itu masuk kategorinya hak cipta, dia punya hak cipta di dalam film itu gitu. Untuk aktornya gitu, itu dia hak pelaku pertunjukan. Nah, untuk desainernya itu nanti desain grafis. Jadi dan untuk distributornya dan bagian penayangan film dan lain-lain itu dia masuk istilahnya itu hak terkait kan. Di hak cipta itu kan ada hak cipta dan hak terkait. Nah, pelaku pertunjukan, distribusi film dan lain-lain itu dan produser gitu kan, itu masuk hak terkait gitu. Jadi kalau secara umum kalau kita list gitu, kalau kita daftar hak kekayaan intelektual dalam film, hak cipta, terus hak desain industri yang untuk desainnya, terus hak terkait yaitu hak pelaku pertunjukan, hak distribusi gitu kan, sama produsernya gitu. Jadi ada sekitar 5 itulah. Kalau dijabarkan itu mungkin ada sisanya itu aja. Nah ini kan kalau misalnya seperti Dendam ini rindu harus dibalaskan apa? Dibayar tuntas. Ini kan berasal dari novel. Nah ini, itu hak ciptanya gimana mas? Karena dari novel diangkat ke film. Itu gimana? Ya diposisikan sebagai hak ciptanya si penulis dong. Nanti tapi kesepakatannya itu kan diatur lagi kan. Ketika sudah jadi film itu kan hak yang banyak itu nanti disatukan dalam sebuah perjanjian yang itu akan include atau nempel pada hak cipta film itu sendiri gitu. Pada dasarnya kayak gitu sih. Nah ini kalau misalnya kita lihat ke yang lebih luas lagi ini di dunia internasional ini kan juga sempat heboh nih mas, yang Scarlett Johansson dengan Black Widow-nya. Iya, Black Widow. Disney dan Marvel. Kemarin cukup ramai ya soal itu. Itu kenapa sih mas gitu? Itu kasusnya, posisinya. Kalau kita lihat dari segi hukum itu kan dia masuknya hak terkait ya. Jadi kayak si Scarlett Johansson ini kan dia bintang film ya, aktor kalau di dalam itu ya, maksudnya aktor gitu kan, aktor. Dia mempermasalahkan distribusi atau penayangan filmnya gitu kan, yang dimana Black Widow itu selain ditayangkan di bioskop
juga ditayangkan di aplikasi OTT. streaming. Ya, OTT gitu. Ya, aplikasi streaming kan gitu kan. Dan itu bersamaan gitu. Dan itu bersamaan, dan si Scarjo gitu kan, si Scarlett ini bilangnya itu menyalahi kesepakatan awalnya gitu. Menyalahi kesepakatan awalnya. Karena kan kalau bioskop dan aplikasi streaming itu bersamaan, pendapatan dari bioskop kan jadi kecil kan, sedangkan di dalam kesepakatannya gitu yang sejauh aku tahu itu dia akan dapat bonus tambahan kalau dari bioskop, dari box office-nya gitu. Jadi kayak kebijakan distribusi dari Black Widow ini menghilangkan potensi pendapatan dari si aktor yang diklaim hingga 50 juta dolar gitu. 50 juta dolar itu berapa itu Mas dirupiahkan kira-kira? 50 juta dollarnya tambah Hitung coba. 500 ya 1 M mungkin lah. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang tadi di Black Widow dengan Scarlett Johansson dan kasusnya itu, kira-kira ini di dalam sebuah film, dalam produksinya itu perjanjian apa yang dibuat antara aktor dan rumah produksi itu? Sebenarnya ada perjanjian tertentu gitu. Mungkin apa saja Mas perjanjiannya? Sebenarnya itu kan perjanjian untuk mengikat, terutama untuk dalam distribusinya ya. Jadi kayak perjanjian di bidang komersialisasi lah gitu. Perjanjian di bidang komersialisasi dan perjanjian di bidang bahwasanya yang terlibat dalam pembuatan satu film ini adalah sekian orang atau sekian pihak gitu. Yang itu meliputi adalah hak cipta dari penulis skenario misalnya, dan pelaku pertunjukan untuk si aktornya gitu, terus hak distribusi untuk distributornya gitu. Jadi itu disatukan di dalam satu hak gitu kan. Makanya di dalam satu perjanjian itu, makanya di dalamnya itu memang banyak gitu. Meskipun pada akhirnya nanti ada hak ciptanya itu memang cuma satu gitu. Yang diikatkan itu, dan itu biasanya dipegangnya oleh kalau enggak sutradara ya rumah produksinya gitu, produsernya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dari perkembangan kasusnya Scarlett Johansson yang Mas Jamal sendiri ikuti ini, pemenangnya siapa Mas kira-kira? Atau gimana? Kalau melihat gelagatnya gitu ya, sepertinya si Disney Plus gitu ya, si Disney yang itu adalah induknya Marvel yang memegang hak ciptanya atau hak distribusi dari film franchise mereka itu, kayaknya dia yang ini ya merubah strategi pemasaran atau komersialisasinya gitu kan. Jadi kemungkinan si Scarjo gitu yang menang gitu, Tapi ya kita kan nggak tahu ya. Itu fakta-fakta yang menyebarkan banyak fakta-fakta yang istilahnya pernyataan dari pihak-pihak gitu kan. Sedangkan pemeriksaan di persidangan siapa yang tahu gitu. Cuma gelagatnya sejauh ini sih kayaknya Scarlett ya? Iya, perubahan strategi distribusi dari Marvel ya, itu yang merugikan si Scarlett ini. Nah, karena itu juga merugikan. Mungkin nggak cuma Scarlettnya doang ya, banyak aktor yang lain juga ikut. Iya, mungkin saja banyak aktor yang lain juga ikut, dan karena ya ini masalah duit ya, komersialisasi gitu kan, masalah nanti pembagian dan macam-macamnya gitu ya. Bisnis juga itu. Iya, bisnis juga. Jadi ya film kan juga menghasilkan lumayan besar kalau misalnya secara angka gitu. Iya, secara angka cukup besar gitu kan. Aku baca kemarin aja sehari gitu kan, Black Widow itu 13 triliun. Nah, 13 triliun. 13 triliun, 13 juta dolar ya. 13 juta dolar itu. 13 triliun terlalu berlebihan kayaknya. Sehari itu Black Widow itu di dampaknya perdana itu 13 juta dolar, dan itu besar banget kan? Besar banget. Apalagi itu udah ditambah dengan masuk ke digital juga kan, itu udah. Iya. Jadi anggaplah kalau tayang, biasanya film tayang berapa sih? Seminggu, 2 minggu, dan bisa lama kalau dia banyak viewer. Yang ini kan bisa kita hitung sendiri lah ya, kira-kira berapa pendapatannya. Banyak banget lah. Itu jadi mungkin sampai di sini aja Mas pembahasan kita yang tadi kita udah jabarkan tentang pembahasan hak-hak
apa namanya, hak kekayaan intelektual lah. Hak kekayaan intelektual ya. Film kan nggak cuma satu hak aja yang ada di dalam film itu. Tadi sudah dijabarkan oleh Mas Jamal dengan baik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas topik-topik menarik lainnya. Dan jangan lupa buat sobat legal juga bisa mengusulkan tema, mungkin pengen tahu tentang apa sih di Legal to Us. Itu mungkin kita bisa ikut membahasnya lebih jauh. Topik-topik yang menarik gitu ya. Kita coba lihat dari sisi hukum yang barangkali absen diperhatikan oleh kebanyakan dari kita gitu. Itu. Ya jangan lupa saksikan Legal Cast setiap hari Sabtu. Jam berapa ya? Jam 18. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Waktu Indonesia bagian barat di channel YouTube Legal to Us. Terus juga jangan lupa subscribe ya Mas. Subscribe, like dan support kita ya. Komen, share juga dong. Share juga biar viewers dan subscriber kita makin banyak dan bisa membagikan informasi yang bermanfaat bagi sobat legal semua. Saya Chandra dan Mas Jamal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.